Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termun ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah Jenderal Andika Perkasa ya dalam perekrutan prajurit TNI. Dia mengeluarkan statement bahwasanya keturunan PKI itu boleh atau jadi diperbolehkan untuk menjadi prajurit TNI gitu ya. Nah, ini patut kita pertanyakan karena ini kalau kita melihat YouTube dari Jenderal Andika itu eh, berarti menghapuskan aturan sebelumnya yang tidak memperbolehkan anak keturunan PKI beserta dengan underpo-nya. Nah, ini juga ada komentar dari Novel Pamukmin PA212 terkait hal ini. Bagaimana selanjutnya? Langsung jadi kita baca dari yang seperti yang dilansir oleh suara.com. Jenderal Andika Perkasa perbolehkan keturunan PKI jadi prajurit TNI, novel PA212. Sedikit demi sedikit PKI bangkit. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA212 Novel Pamukmin turut berkomentar soal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia PKI jadi prajurit TNI. Novel mengatakan kekinian sedikit demi sedikit PKI mulai bangkit. Sedikit demi sedikit PKI bangkit kembali lewat berbagai macam cara dan kembali saat ini dalam tubuh TNI kalau anak PKI menjadi TNI dan pertahanan terakhir dengan negara ini yaitu TNI sudah mereka rebut kembali. Kalau anak PKI diterima masuk TNI padahal jelas dulu yang sebelumnya TNI direbut PKI tahun 1965 kata Novel saat dihubungi. Novel menyampaikan bahwa kekinian memang TNI belum menentang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme, marxisme, leninisme. Namun Novel merasa tak ada jaminan jika keturunan PKI tak mewarisi paham yang terlarang. Kalau sudah anak PKI diterima yang tidak ada jaminan tidak meneruskan PKI warisan orang tuanya, maka mereka anak PKI ketika sudah memegang jabatan penting di tubuh TNI, maka mereka bisa merubah atau mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tuturnya. Lebih lanjut, Nobel pun meminta semua pihak untuk waspada terhadap potensi bangkitnya kembali komunis. Kita harus waspada terhadap gerakan komunis yang kecil dan biadab dan bisa jadi ketika bangkit kembali yang bukan saja keturunan PKI, namun pengikut baru korban tersesat dari media-media atau buzzer RP, bahkan nanti bangkit lebih sadis dengan senjata kimia atau biologi, seperti kurang lebih seperti corona dan sebagainya tandasnya. Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini memperbolehkan turunan anggota Partai Komunis PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Itu disampaikan saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Awalnya Andika bertanya kepada Direktur D. Bais TNI Kolonel A. Duyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4. Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Tanya Andika dikutip dari YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa. Pelaku kejadian tahun 65-66, jawab Kolonel A. Duyanto. Itu berarti gagal. Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Timpal Andika. Izin. TAP MPRS nomor 25, jawab Kolonel A. Duyanto. Oke, sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS, pinta Andika. Kolonel A. Duyanto lantas menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underpo dari komunis tahun 1965. Andika lantas meminta untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS. Andika menegaskan kalau tak ada diksi larangan untuk underpo atau keturunan komunis dalam TAP MPRS. Saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 saya satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underpo segala macam. Kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya, tegas Andika. Ini adalah dasar hukum, legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunis, leninisme, dan marxisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia sambungnya.
Kolonel Adwenta langsung menjawab, tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI. Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan undang-undang. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit, maka harus ada aturan hukumnya. Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya orang patuh peraturan undang-undang yang ada. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa. Tidak, karena saya menggunakan dasar hukum, ucapnya. Oke, hilang aturan nomor 4. Gas Andika. Ya, sobat sekalian. Belum selesai masalah bangsa ini, keluar lagi statement dan juga patut dikhawatirkan ini akan menjadi aturan ya, aturan yang akan mengikat rekrutmen TNI ke depannya, yaitu diperbolehkan anak keturunan PKI itu masuk menjadi prajurit TNI ya. Dan kalau kita melihat TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, memang kita ketahui dan kita bisa baca, kita bisa download, itu memang tidak ada diksi tentang keturunan, underpo ya, ataupun organisasi dari PKI ya. Tetapi kita tidak bisa hanya melulu melihat itu dari sisi dasar hukum saja ya. Kita harus melihat dari dasar historis ya, sosiologis ya, dan filosofis gitu ya. Kalau sisi historis sendiri kita ketahui bahwasanya ya PKI ya itu sudah melakukan pemberontakan gitu ya, melakukan pemberontakan tahun 48 dan 65 gitu ya. Dan mereka sangat menghalalkan kekerasan, pembunuhan, pembantaian gitu ya. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan ya musuh PKI yaitu dua saat lalu dan kemungkinan kedepannya ya saat ini ya Islam dan juga TNI gitu ya yang jadi musuh PKI ya. Bagaimana kalau kita melihat flashback tahun 48 dan 65 ya yang dibantai adalah kiai, ulama, santri gitu ya. Kemudian juga TNI jenderal yang kemudian kita kenal mereka itu pada G30S PKI ya. Dan korbannya tidak main-main, jenderal loh ya, bukan pangkat di bawah itu ya. Jenderal itu bisa dibantai gitu ya dan dimasukkan di tempat yang namanya kita semua ketahui yaitu lubang buaya ya. Kalau kita melihat pengisnya PKI pada saat pembantaian tidak hanya untuk TNI jenderal ya, tetapi juga para ulama ya, santri. Mereka tidak dibunuh dengan cara wajar, tetapi digorok hingga kalau kita melihat flashback sejarah itu darahnya sampai mengalir begitu deras sampai membentuk lautan gitu ya dalam tanda kutip. Nah, inilah kejahatan TNI secara historis ya. Kemudian secara sosiologi tentu saja ya, kalau kita melihat kita kembali flashback ke dasar hukum misalnya. Memang tidak ada diksi tentang ada tulisan keturunan atau underpo ya. Tapi pada saat pembubaran PPKI berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 itu tidak hanya PKI yang dibubarkan ya, tetapi organisasi di bawah PKI yang bernaung berlindung di bawah PKI itu juga dibubarkan ya. Nah ini ya misalnya Gerwani ya dan lain sebagainya yang apa namanya yang bernaung dan berlindung di bawah PKI itu semuanya dibubarkan. Artinya apa? Artinya ya PKI itu sendiri berdasarkan anggota di apa namanya organisasi di bawahnya itu termasuk underpo gitu ya. Organisasi sayap meskipun memang tidak dijelaskan gitu ya. Meskipun tidak dijelaskan ya. Tapi memang ya sobat sekalian ya dengan melihat historis ya pengakuan dari para apa namanya pengamat dan juga kita lihat apakah kita kalau sudah melihat historis dan kita ketahui bahwasanya PKI itu menghalalkan segala cara ya termasuk kekerasan ya termasuk bohong apalagi ya. Nah pada saat ini saja pada saat aturan masih ada aturan untuk larangan anggota PKI untuk atau keturunannya untuk menjadi prajurit itu kemungkinan masih akan ada ya orang-orang yang berpaham komunis itu masuk di lingkungan TNI ya karena mereka menghalalkan segala cara bisa berbohong ya manipulasi rekayasa dan lain sebagainya ya mereka bisa masuk apalagi
Kalau aturan terkait masalah larangan keturunan PKI untuk bergabung dengan prajurit TNI itu dihapus sama sekali gitu ya. Kita khawatirkan bahwasannya, dan kalau kita khawatirkan ya, kalau sudah memang tidak bisa langsung gitu ya. Tidak bisa langsung, ini akan berefek terhadap tubuh TNI yang sudah kuat atau solid. Tetapi kalau ini sudah dibuka selebar-lebarnya, patut dikhawatirkan ya, patut dikhawatirkan kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun lagi ya, bisa saja ya, anak keturunan TNI yang masih memakai ataupun apa namanya, mempertahankan paham komunisnya itu bisa berkuasa di TNI. Nah, ini sangat bahaya sobat sekalian. Ya, bahayanya apa? Karena kalau mereka sudah menguasai wilayah TNI ataupun dari mereka yang mempunyai kekuasaan atau sampai menjadi jenderal, ya kita bahaya ya. Mereka mempunyai kekuasaan, mereka punya senjata gitu ya. Apakah kejadian dahulu pemberontakan 4865 itu akan terulang di masa yang akan datang gitu. Sedangkan kalau kita melihat secara fisiologis, seseorang kalau sudah bapaknya atau itu ideologinya PKI ya, otomatis ya, ya, ataupun tidak 100% pastilah seseorang itu akan mempertahankan pemikirannya ya. Kecuali memang kita uji ya, ada pembuktian bahwasanya dia sudah bertobat ya, ataupun tidak memakai membuang atau mencapakan komunisme. Tapi itu tidak bisa dijamin gitu ya. Makanya karena tidak bisa dijamin, tidak bisa ditentukan bahwasanya itu karena sifatnya pemikiran tidak kelihatan ya, makanya langkah preventif itu sesuai yang dilakukan sesuai yang dilakukan oleh jenderal sebelumnya. Langkah preventif apa aja itu melarang gitu ya, melarang anak keturunan PKI itu yang masuk prajurit TNI ya. Kita tidak mau suatu saat itu akan ada pemberontakan lagi ya, karena TNI itu sudah masuk tubuh TNI ya. Kita tidak mau bahwasanya kita ketahui apa namanya, para jenderal terdahulu sudah memperingatkan ya, dengan memberikan kesan bahwa jangan sampai terulang lagi sejarah ini gitu ya. Ingat, musuh PKI dua, Islam dan TNI gitu ya. Kalau sudah mereka berkuasa, otomatis kejadian dejavu itu akan terjadi kembali ya, pembantaian dan sebagainya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan, apa yang kita khawatirkan ini akan menjadi peraturan yang fix ya, peraturan fix yang otomatis akan memberikan ruang segar ya, sesuai yang disampaikan oleh Novel Pamukmin, bahwasanya sedikit-sedikit uh, sedikit-sedikit dan apa PKI itu akan bangkit. Ini bisa menjadi presiden yang akan menjadi kenyataan ya. Indikatornya apa ya? Sekarang aturannya sudah dibuka gitu ya. Wong ditutup aja kemungkinan masih akan ada orang-orang yang memakai paham komunis, apalagi ini sudah dibuka gitu ya. Makanya ini yang kita patut khawatirkan, dan kalaupun ini benar akan menjadi aturan fix ya, rakyat harus melawan gitu ya. Karena apa? Karena kekhawatiran tidak mau kita itu jangan sampai sebagai muslim, apalagi kita sebagai muslim yang cerdas ya, tidak mungkin terjatuh di lubang dua kali ya. Bayangkan banyaknya ya, kalau kita melihat flashback sejarah itu sampai jutaan ya orang itu dibantai oleh PKI ya. Bagaimana kejamnya mereka, bagaimana bengisnya mereka, dan mereka memang tidak mengakui adanya agama, maka ini yang patut kita khawatirkan ya. Maka kalau sudah seperti ini ya, salah satunya yang bisa kita lakukan ya, yang pertama ya, seharusnya memang penguasa dalam ini presiden harus bisa tegas ya, bahwasanya satu hal yang patut dikhawatirkan adalah bangkitnya neokomunisme gitu ya, dengan tidak sengaja kita memberikan ruang kepada publik ataupun kepada anak keturunan PKI ini untuk kembali ataupun bisa masuk melalui TNI. Karena ini bahaya sobat sekalian, karena ketika mereka sudah menguasai struktur-struktur yang penting TNI, mereka punya senjata. Ya. Apakah kita siap ya? Sedangkan rakyat tidak mempunyai apa-apa. Ya, apakah akan ada lagi pembantaian seperti dahulu ya? Tentu saja tidak ya. Makanya presiden harus bertindak ya. Kita rakyat ya, para aktivis ya, memang harus segera
mengkritisi tentang kebijakan ini yang tentu saja pada akhirnya akan merugikan umat Islam, ya. Ingat karena memang musuh komunisme adalah Islam dan juga TNI itu sendiri. Makanya sobat sekalian, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan mengopinikan ataupun menyuarakan untuk penolakan terhadap hal ini, ya, karena TNI adalah berasal dari rakyat, kemudian nanti yang akan membela rakyat gitu ya. Masih banyak permasalahan atau PR yang harus ditangani oleh TNI, ya. Terpalu adalah pembantaian di Papua itu belum selesai, ya. Seharusnya dengan potensi yang luar biasa dari TNI, mereka adalah suatu potensi dari rakyat, harusnya bisa mengatasi, ya, kekejaman Bengis dan KST dari KST, ya, kelompok separatis teroris di Papua yang harusnya mereka itu jumlahnya sedikit dan potensi TNI yang luar biasa itu harusnya bisa menumpas organisasi KST yang sekarang sudah mengancam, ya. Terakhir mereka membantai, ya, satu pasutri, pasangan suami istri, ya, Babinsa, kemudian istrinya sendiri perawat. Alhamdulillah anaknya itu yang masih balita masih selamat, meskipun kalau kita melihat berita di media tangannya sampai terpotong, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita doakan semoga kedepannya TNI lebih kuat, ya, lebih rasional untuk membela negeri ini, ya, terutama dari ancaman asing, kemudian juga paham, ya, komunisme, marxisme dan leninisme, termasuk juga kita sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin penguasa harus bisa tegas terhadap aturan-aturan yang bisa menjadi jalan masuk ideologi komunisme. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.